Kembali lagi di podcast kami, podcast Islami menyelami Islam di era digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Pastinya kalian menanti-nantikan podcast apa sih yang akan dibahas hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang feminisme dalam pandangan Islam. Dan kita tentunya akan menghadirkan berbagai narasumber yang luar biasa materinya dan juga pastinya berbobot. Cekidot. Oke, kita ke narasumber yang pertama, pemaparan feminisme dalam pandangan Islam. Dan kita akan membahas tentang perempuan dalam sejarah pra-Islam bersama Neina dan juga Roshim. Hai Neina dan Roshim. Halo. Ini ya, aku langsung tanya aja ke kalian tentang perempuan dalam sejarah pra-Islam. Nah, bagaimana sih kedudukan perempuan pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu kayak gimana? Ya, izin menjawab. Jadi, kedudukan masyarakat terutama perempuan dalam sebelum datangnya Islam itu pada masa jahiliyah kan. Umumnya itu bisa dibilang sangat rendah kedudukannya dari laki-laki, kayak nggak setara gitu loh. Itu kayak mereka itu terpencilkan, kayak terpinggirkan gitu loh. Mereka, si perempuan ini mengalami diskriminasi soalnya kan kedudukannya lebih rendah gitu. Terus menurut Rashi ada nggak kayak kedudukan perempuan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu kayak gimana? Atau aku lanjut aja deh, peran perempuan dalam peradaban Mesopotamia seperti Enheduanna yang dikenal sebagai penyair pertama di dunia itu kayak gimana nih peran perempuannya? Siapa boleh jawab deh. Jadi perannya itu memiliki beragam banyak, tergantung pada status sosial dan konteks budaya mereka. Salah satunya tokoh perempuan yang menonjol itu tadi yang disebutkan, yaitu Enheduanna, yang dikenal sebagai penyair pertama dunia dan berkontribusi secara signifikan dalam bidang sastra, agama, dan politik. Berikut adalah gambaran contoh untuk peran perempuan di Mesopotamia dengan penekanan Enheduanna, yaitu sebagai peran religius. Enheduanna ini contoh utama perempuan yang memegang peran penting dalam keagamaan. Ia itu putri raja dari Sargon dari Akkad dan ditunjuk sebagai Entu, yaitu pendeta tinggi Dewi Inanna. Yang kedua yaitu peran dalam sastra dan seni. Ini dikenal sebagai penyair pertama dunia. Dia menulis puji-pujian untuk Dewi Inanna dan karya-karyanya seperti The Exaltation of Inanna untuk menunjukkan kedalaman spiritual sastra dan wawasan teologis. Yang ketiga itu ada peran domestik dan sosial, yaitu sebagian besar perempuan di Mesopotamia ini menjalani kehidupan domestik, bertanggung jawab atas rumah tangga, merawat anak, dan membantu ekonomi keluarga melalui pekerjaan seperti tenun atau pertanian. Jadi kesimpulannya, perempuan dalam masa Mesopotamia ini memiliki sebagian besar terikat pada peran domestik dan sosial yang ditentukan oleh patriarki, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam bidang agama, sastra, dan ekonomi. Lalu bagaimana sih perempuan itu digambarkan dalam mitologi sastra Yunani kuno itu?
Jadi perempuan dalam mitologi dan sastra Yunani kuno itu digambarkan secara kompleks dan beragam, mencerminkan pandangan masyarakat Yunani terhadap perempuan sebagai makhluk yang memadukan kekuatan, kecantikan, dan potensi bahaya. Yang pertama yaitu simbol keindahan dan pesona. Banyak tokoh perempuan dikenal karena kecantikan dan daya tarik mereka yang sering menjadi pusat konflik besar. Seperti contohnya Helena dari Troya dikenal sebagai wanita tercantik dan kecantikannya itu memicu perang di Troya. Yang kedua, sosok penggoda atau perusak. Perempuan sering digambarkan sebagai makhluk yang berbahaya atau membawa kehancuran. Contohnya ada Pandora, ini diciptakan sebagai hukuman bagi manusia. Ia membuka kotak Pandora dan melepaskan penderitaan ke dunia. Yang ketiga, sebagai pahlawan atau bijaksana. Nah, beberapa tokoh perempuan ini menunjukkan kecerdasan, keberanian dan kesetiaan. Contohnya Penelope, istri Odysseus yang setia menggunakan kecerdikannya untuk menjaga kerajaan pas suaminya pergi. Yang keempat, peran sebagai ibu dan penjaga kehormatan. Dalam banyak cerita, perempuan diidealiskan sebagai ibu atau pelindung keluarga. Namun peran ini seringkali mengikat mereka pada kewajiban domestik. Yang kelima, ada penyihir dan makhluk supranatural, yaitu perempuan dalam mitologi Yunani sering dikaitkan dengan kekuatan mistis atau supranatural. Contohnya Circe dan Calypso. Keduanya itu penyihir yang mempengaruhi perjalanan Odysseus dengan kekuatan magis mereka. Jadi kesimpulannya, perempuan dalam mitologi dan sastra Yunani kuno ini diposisikan secara beragam, mencerminkan keindahan, kecerdasan, kekuatan, tetapi juga dilihat sebagai ancaman atau sumber politik. Meskipun beberapa tokoh perempuan diberi peran penting dan heroik, gambaran mereka seringkali terbatas oleh pandangan patriarki masyarakat Yunani kuno. Gitu. Tentang mitologi Yunani kuno. Lalu dampak dari kebudayaan jahiliyah yang memandang rendah perempuan dalam pernikahan dan warisan itu kayak gimana sih? Bisa nggak dijelaskan ke aku? Izin menjawab. Perempuan pada masa jahiliyah tersebut berada pada tingkatan kerendahan. Mereka menjadi simbol keterbelakangan dan kehinaan. Mereka hidup dianggap sebagai sampah dan kotoran masyarakat. Mereka diwariskan sebagai sisa harta warisan dan tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Al-Bukhari menceritakan bahwa bila seorang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-lakinya mempunyai hak penuh atas ibu mereka. Salah seorang anaknya mungkin justru menikahinya bila dia mau, bahkan mungkin mencegahnya untuk menikah lagi. Akan tetapi, jika hendak menikah lagi, maka harus membayar sejumlah uang kepada mereka atau anaknya itu. Dalam hal pernikahan, seorang suami memiliki hak untuk menikahi perempuan maupun tanpa batas. Sedangkan si perempuan itu malah dihalang-halangi dan dilarang untuk menikah apabila sang suami telah meninggal dunia atau dia diceraikan, sehingga dia takkan pernah menikah lagi selamanya. Dengan ini, masyarakat jahiliyah sepakat dalam melecehkan perempuan, merendahkan dan merampas haknya dalam periode sejarah yang sangat panjang. Jadi seperti itu. Begitu. Lalu terakhir nih, aku mau tanya, faktor apa sih yang mempengaruhi kayak laki-laki itu berhak memiliki istri lebih dari satu atau bisa disebut dengan poligami itu? Apa yang mempengaruhi gitu? Pada masa pra-Islam, faktor yang mempengaruhi laki-laki memiliki istri lebih dari satu antara lain adalah status sosial dan kekayaan, di
Di banyak masyarakat pra-Islam, poligami seringkali dipandang sebagai simbol status sosial dan kekayaan. Laki-laki yang memiliki banyak istri dianggap memiliki kedudukan yang tinggi karena ia menunjukkan kemampuan ekonomi dan kekuatan sosial mereka. Dalam aspek ekonomi, poligami pada masa pra-Islam juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam masyarakat agraris atau peternakan, lebih banyak istri sering dianggap sebagai cara untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja dalam keluarga. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, tingkat kematian akibat peperangan, penyakit, atau kelaparan bisa menyebabkan ketidakseimbangan laki-laki dan perempuan, memberi perlindungan dan tempat tinggal perempuan yang kehilangan suami atau tidak menikah. Dan ini juga dapat membantu memperbaiki rasio pria dan wanita dalam masyarakat. Yang kelima, bisa terjadi karena norma budaya dan tradisi pada masa pra-Islam, budaya Arab dan masyarakatnya sekitar dalam banyak suku atau kelompok memiliki lebih dari satu istri adalah bagian dari norma sosial yang diterima, meskipun batasan jumlah istri dan kondisi lainnya bisa bervariasi. Kesimpulannya, pada masa pra-Islam, poligami dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status sosial, ekonomi, ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Jadi peran perempuan di masa pra-Islam tuh ternyata sangat patriarki banget ya, laki-lakinya kayak benar-benar apa ya, perempuan itu dipandang sebelah mata pada masa itu. Lalu jadi kita sebagai perempuan itu harus bisalah upgrade diri pada masa ini karena kita sudah diberikan kebebasan berhak apapun sekarang, jadi kita harus bisa untuk memanfaatkan itu semua. Terima kasih ya untuk Roshi dan juga Naina atas sharing-sharing informasinya terkait perempuan dalam masa pra-Islam, masa dimana Islam itu masih belum terbentuk ya. Terima kasih, aku sangat mengapresiasi banget. Dan juga kita akan lanjut ke narasumber yang selanjutnya ya teman-teman. Kita ke narasumber yang kedua, yakni Nadia Fanda dan juga Meisha Ulul Azmi. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep Islam tentang perempuan dan laki-laki. Aku mau tanya nih kepada Fanda ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kesetaraan gender sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa di mana-mana. Apalagi banyak perempuan yang kini aktif dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, politik, hingga bisnis yang menunjukkan mereka memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Bagaimana nih prinsip-prinsip kesetaraan gender menurut Islam yang dikemukakan dalam Al-Quran menurut kamu? Soalnya aku belum tahu nih. Gimana? Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi Islam itu kan sangat melarang keras dengan perbudakan wanita. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dulu itu sebelum Islam datang, perempuan itu banyak yang diperbudak dan dianiaya. Dan sekarang Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perilaku yang tidak manusiawi itu. Pada prinsipnya, ajaran Islam itu menjamin hak-hak wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan yang didasarkan atas kesetaraan gender dan masalah hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab, pahala dan juga azab. Nah, pada prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan Al-Quran, itu yang pertama adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu sama-sama menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat. Dan yang tiga, laki-laki dan perempuan itu menerima perjanjian primordial, artinya sebuah ikrar ketuhanan yang sama tanpa adanya perbedaan. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuan itu berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Seperti itu. Lalu di balik kesetaraan gender nih ya, pasti ada hal lain yang membedakan perempuan dan laki-laki dari segi apapun, baik itu biologis, psikologis maupun sosial. Namun perlu diingat ya bahwa perbedaan ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mendiskriminasi satu sama lain. Baik perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dapat kita lihat dari peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat menurut
ajaran Islam ya. Apakah perbedaan tersebut itu menghalangi sebuah kesetaraan sih? Oke, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dapat dilihat dari berbagai aspek. Seperti yang tadi, seperti aspek biologis, psikologis, ataupun aspek dari peran sosial dan ekonomi. Nah, perbedaan biologis itu bisa dilihat dari laki-laki. Secara biologis itu seringkali dianggap memiliki kekuatan fisik yang lebih, dan perempuan itu seringkali masih memiliki fisik yang lebih lemah lah dari laki-laki. Untuk peran sosial dan ekonomi, laki-laki itu lebih mendominasi, memikul tanggung jawab mencari nafkah. Perempuan itu diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Namun Islam itu juga menekankan bahwa perempuan itu sekarang juga bisa bekerja, karena Islam itu juga memberikan hak untuk perempuan bisa berkembang dan juga bisa mengembangkan bakat minatnya atau bisa lebih bereksplorasi untuk mengembangkan di bidangnya. Untuk di aspek psikologis, laki-laki itu lebih mempunyai sifat yang mudah emosi dan juga keras, sedangkan perempuan itu lemah lembut dan mudah membawa perasaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut itu Islam menegaskan kesetaraan hak dan martabat. Kesetaraan hak dan martabat itu harus selalu berpegang teguh dengan karena meskipun beberapa hal tersebut itu perbedaan tersebut mendominasi laki-laki dan perempuan, tetapi alasan tersebut tidak seharusnya menjadi suatu diskriminasi untuk perempuan, karena perbedaan tersebut harusnya menjadi suatu pelengkap yang saling mendukung. Seperti itu. Penasaran nih sama Meisha jawab ilmu dari Meisha nih. Bagaimana nih Islam memandang kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah tanpa memandang jenis kelamin, melainkan berdasarkan ketakwaan dan amal perbuatan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Ayat ini menunjukkan bahwa gender bukanlah kriteria kemuliaan, melainkan ketakwaan dan amal soleh. Misalnya, keduanya memiliki hak untuk menuntut kedua ilmu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pendidikan adalah hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak boleh adanya diskriminasi dalam hal ini. Selain itu, dalam aspek ibadah, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Pahala yang dijanjikan Allah juga tidak dibedakan berdasarkan gender. Namun, Islam juga memperhatikan perbedaan kebutuhan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan mendapatkan keringanan dalam beribadah seperti ketika mereka haid atau nifas. Sudah. Lalu, apakah ada perbedaan nih antara peran laki-laki dan juga perempuan dalam Islam? Kalau ada perbedaannya itu dasarnya dari mana gitu ya? Benar ada. Islam mengakui adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tapi tidak dimaksudkan untuk saling merendahkan satu sama lain. Peran-peran ini didasarkan pada fitrah biologis dan psikologis yang membedakan kedua. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang diberi tanggung jawab
untuk menafkahi dan melindungi keluarganya. Sementara itu, perempuan memiliki peran penting untuk mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Peran ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan suatu penghormatan bagi pihak laki-laki dan perempuan. Oh gitu. Lalu kan tadi udah disebutin di awal ya beberapa perbedaan dari laki-laki dan juga perempuan. Nah, kita sekarang merujuk ke di mana adanya diskriminasi dari perempuan itu sendiri. Kan banyak nih perempuan yang diperlakukan itu seperti tidak layak ya, kayak patriarki, lalu di catcalling lah ibaratnya pada saat ini. Terus apa sih penyebabnya dan juga dampaknya gitu menurut kamu? Baik, untuk penyebabnya yaitu yang pertama, penafsiran yang menekankan peran wanita itu hanya di dapur saja dan sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, sebuah tradisi patriarkal yang masih kuat. Yang ketiga, kurangnya akses pendidikan dan kurangnya ilmu pengetahuan. Dan untuk dampak dari diskriminasi terhadap perempuan yaitu yang pertama, kesehatan mental dan fisik sehingga berdampak negatif pada kesehatan. Yang kedua, sangat memungkinkan perempuan untuk tidak bisa berkembang. Dan yang ketiga, pelanggaran hak-hak yang dijamin dalam Islam. Oh begitu, jadi perempuan itu perannya sebenarnya besar ya. Untuk perbedaan perempuan dan laki-laki itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuma ya emang pada zaman dahulu itu sangat dibedakan, ternyata di zaman sekarang sudah tidak terlalu berbeda. Dan juga terima kasih ya untuk Misha dan juga Nadia Fanda karena sudah memberikan sharing-sharing ilmu untuk kita semua. Semoga yang ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita. Sebelum kita ulas lebih dalam mengenai feminisme ini, bisa dong dijelaskan pengertian dasar dari feminisme itu seperti apa? Baik, terima kasih sudah berkenan untuk mengundang saya dalam mengisi ini podcast tentang feminisme. Jadi, menurut bahasa, kata feminisme ini berasal dari bahasa Latin yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, kata feminisme ini diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dua orang feminis dari Asia Selatan menurut Kamala Basin dan Nighat Said Khan adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut. Dari pengertian di atas, dari pengertian yang telah saya sebutkan tadi, setidaknya kita dapat memahami bahwa feminisme ini terdapat 3 ciri, yaitu sebuah gerakan atau doktrin yang pertama adalah menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Yang kedua, memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Yang ketiga, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kurang lebih seperti itu untuk konsep dasar tentang feminisme. Berarti feminisme ini merupakan gerakan menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki supaya tidak ada ketimpangan gender, begitu ya? Ya betul, kurang lebih seperti itu. Supaya tidak ada penindasan terhadap hak-hak perempuan. Betul, supaya tidak ada penindasan antara perempuan dengan gender lainnya. Oke, sebagai narasumber subbab sejarah dan ragam feminisme, tentu ada sejarahnya nih. Bagaimana feminisme ini muncul? Lalu bisakah kalian menjelaskan bagaimana sejarah singkat feminisme ini terjadi? Baik, jadi gerakan feminisme ini muncul di negara barat dan tidak dapat dipungkiri menjadi respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana atau di negara barat. Di negara barat ini, sejak zaman dahulu sampai sekarang, perempuan disamakan dengan budak ataupun anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akal.
Dari padri-padri gereja zaman dahulu menuding bahwa perempuan ini sebagai pembawa sial dan sumber dari malapetaka. Penyebab kejatuhan Adam dari surga ini juga kan akibatnya dari kaum wanita, yaitu kaum Hawa. Oleh karena itu peran wanita ini dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Nah, sepanjang abad pertengahan nasib perempuan ini di Eropa khususnya tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris ini mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Kata feminisme ini diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas, feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Dalam Revolusi Prancis tahun 1789 hingga tahun 1793, para pemimpin revolusi menegaskan hak-hak warga negara terhadap raja-raja mereka. Sayangnya, revolusi yang diiringi dengan semboyan liberty, equality, dan fraternity ini tidak merubah keadaan dari sosok perempuan. Akibatnya apa? Akibatnya sejumlah kelompok perempuan ini menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Gerakan ini atau feminisme ini mulai berkembang sejak Prancis berubah menjadi negara republik. Nah, dari latar belakang demikian, di Eropa sejak dahulu hingga sekarang berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Tetapi gaungnya kurang keras sehingga baru terjadi setelah revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat. Perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sejak publikasi karya John Stuart Mill yang dilanjutkan dengan buku tentang feminisme ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963. Hal-hal lain yang mendorong adanya feminisme ini adalah kepentingan kapitalisme seperti emansipasi perempuan, kemudian juga revolusi industri. Emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik ini lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki, sebab alasannya itu lebih murah dan tidak banyak protes seperti laki-laki pada umumnya. Kurang lebih seperti itu untuk sejarah singkat tentang feminisme. Oke, terima kasih. Lengkap sekali ya penjelasan dari Mas Mita ini. Nah, tadi kan sudah dibahas nih mengenai pengertian secara singkat dari feminisme dan juga secara singkat dari feminisme dan juga secara singkat dari feminisme. Lalu ada nggak sih ragam dalam feminisme? Jika ada, apa saja ragam atau jenis-jenisnya nih? Nah, tentu ada dong dari ragam atau jenis-jenis feminisme ini. Meskipun para feminis ini memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan di keluarga dan masyarakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender itu. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan sejauh ini 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, feminisme marxis, radikal, dan sosialis. Juga sejumlah feminisme lainnya. Kemudian dari feminisme liberal ini dapat dikatakan bahwa feminisme menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Sedangkan feminisme marxis adalah aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah saja dan mereka tidak menghasilkan uang. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Adapun feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki.
seperti ketika harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Dari faktor-faktor itu membuat perempuan bergantung pada laki-laki. Nah, bagaimana gerakan feminisme ini di Indonesia ini? Bagaimana? Apakah mendapat respon baik dari masyarakat atau malah mendapat respon buruk? Nah, jadi feminisme ini sejauh ini beberapa lapisan masyarakat ada yang menerima dengan baik dan ada yang malah sebaliknya. Karena beberapa masyarakat ada yang masih salah dalam mempresentasikan apa sih feminisme itu. Juga selama ini feminisme kan selalu identik dengan membenci laki-laki, padahal tujuan dari feminisme bukan seperti itu. Tujuan feminisme adalah memperjuangkan kesetaraan untuk kedua gender. Tetapi ada juga beberapa orang yang setuju dengan gerakan feminisme ini. Seperti itu. Nah, apa ada tokoh-tokoh perempuan di Indonesia yang berperan besar dalam perjuangan hak perempuan? Jika ada, tolong sebutkan siapa saja tokoh-tokoh tersebut. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh perempuan di Indonesia yang menjadi seorang feminis, yaitu yang pertama ada Dian Sastro. Dian Sastro ini merupakan seorang aktor terkenal yang sangat vokal dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Dian Sastro juga aktif dalam kegiatan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak. Yang kedua ada Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah seorang jurnalis dan membawa acara ternama yang dikenal karena kepiawaiannya dalam membahas berbagai isu termasuk isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Melalui programnya yang bernama Mata Najwa, ia sering mengangkat topik-topik yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, politik, dan isu sosial lainnya. Yang ketiga ada Maudy Ayunda. Maudy Ayunda adalah seorang aktris, penyanyi, dan pengusaha muda yang dikenal sebagai sosok yang menginspirasi. Selain berkarir di dunia hiburan, ia juga sangat aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Maudy sering berbicara tentang kesetaraan gender dan pendidikan untuk perempuan, serta mengajak perempuan muda untuk lebih berani mengejar cita-cita mereka. Sejauh ini, gerakan feminisme ini sudah mencapai banyak sekali pencapaian ya, seperti kesadaran gender yang meningkat di masyarakat. Sekarang ini, salah satu yang paling berkembang adalah feminisme generasi baru yang mempresentasikan feminisme milenial. Intensitas mereka pada internet dan sosial media berkontribusi pada semakin populernya ide-ide feminisme. Lalu ada juga adanya peraturan perlindungan perempuan, misalnya Undang-Undang TPKS yang disahkan pada tahun 2022. Dalam dunia politik pun perempuan juga sudah mulai banyak menduduki beberapa kedudukan di dunia politik. Jadi seperti itu. Jadi dapat disimpulkan ya, gerakan feminisme ini bukan untuk menjatuhkan laki-laki, tetapi gerakan feminisme ini untuk menyetarakan gender dan menyuarakan hak-hak perempuan. Iya, betul. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat penting untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Semoga materi ini berpengaruh terhadap yang melihat presentasi ini. Kita kembali lagi dengan narasumber kita yang selanjutnya, yakni Syafura dan juga Elsa. Kita akan membahas tentang feminisme dalam pandangan Islam. Aku mau nanya kepada Syafura dan juga Elsa nih ya, bagaimana Islam memposisikan perempuan sebagai sesuai kodrat dan juga haknya? Bisa langsung dijawab. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi, Islam memposisikan perempuan sesuai dengan hak-hak dan kodratnya, menghormati peran alami mereka sambil tetap memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan diberi hak untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menambahkan
maksud dari sifat-sifat alami dari perempuan itu Islam sendiri, yaitu perempuan dalam Islam kan pastinya perempuan itu menyukai keindahan dan kecintaan pada perhiasan. Maka dalam Islam menghalalkan untuk perempuan apa yang diharamkan kepada laki-laki, seperti menggunakan perhiasan atau pakaian yang berbalut sutra. Kemudian yang kedua, Islam juga menjaga akhlak dan sifat malu yang secara alamiah ada di dalam diri perempuan, di mana perempuan itu sangat dianjurkan untuk menutup pakaian yang tertutup, terutama atau menutup auratnya, dan menggunakan pakaian-pakaian yang menutup aurat, ya seperti itu. Oh gitu. Lalu bagaimana nih konsep tentang kesetaraan gender dalam pandangan Islam tuh kayak gimana sih? Baik, izinkan saya menjawab. Jadi, konsep kesetaraan gender dalam pandangan Islam yaitu Islam mengakui kesetaraan gender dalam hal spiritualitas, hak, dan kewajiban. Hal itu disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, namun peran dan tanggung jawab yang dimiliki berbeda. Hal tersebut berdasarkan fitrahnya masing-masing. Nah, saya juga izin menambahkan untuk bagaimana konsep kesetaraan gender dalam pandangan Islam, di mana terdapat dalam ayat 13 surat Al-Hujurat yang memberikan pengertian bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang kurang lebih sama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan begitu, dalam kehidupan bermasyarakat juga pria dan wanita, laki-laki ataupun perempuan juga memiliki hak yang sama. Namun mereka itu memainkan peran mereka masing-masing sesuai dengan kepribadian masing-masing. Seperti itu. Lalu selanjutnya kan kalian pasti sering kan melihat di sekitar kalian itu ada kejadian apa gitu kan. Nah, dalam Islam sendiri itu apakah kalian melihat sebuah diskriminasi ya bagi kaum hawa atau perempuan, dan itu kayak gimana sih? Baik, jadi di dalam Islam hal tersebut tidak benar. Islam justru memuliakan perempuan dengan memberikan hak yang jelas dan adil, seperti hak atas pendidikan, kepemilikan harta, memilih pasangan, dan perlindungan dari kekerasan. Islam menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka akan masuk surga. Jadi Islam sendiri tidak melakukan diskriminasi terhadap kaum hawa. Jadi sebenarnya diskriminasi terhadap kaum hawa ataupun perempuan itu yang terjadi di Islam itu bukan berasal dari syariat Islam itu sendiri, tapi orang-orang Islam yang masih terpengaruh oleh budaya-budaya lain atau budaya-budaya luar yang membuat orang tersebut itu mendiskriminasikan perempuan. Jadi karena pengaruh atau budaya luar seperti itu. Lalu kenapa kok masih ada sebagian umat Islam gitu yang mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang suka merendahkan perempuan itu? Alasannya kenapa sih menurut kalian itu? Jadi, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari segi pemahaman agama, budaya, maupun sosial. Ada beberapa penyebab hal tersebut. Yang pertama, karena masyarakat kurangnya pemahaman agama yang mendalam, pengaruh tradisi dan budaya lokal, pendidikan yang tidak merata, pemahaman keliru terhadap teks agama, minimnya peran tokoh agama dalam memberikan edukasi, dan yang terakhir kondisi sosial ekonomi. Jadi, oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang ajaran Islam yang benar, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak-hak perempuan, agar kebiasaan jahiliyah yang merugikan tersebut dapat ditinggalkan. Oh begitu. Lalu untuk perbedaan nih antara konsep feminisme barat dan juga pandangan Islam tentang perempuan itu kayak gimana sih perbedaannya? Izin menjawab. Untuk perbedaan feminisme ala barat dan pandangan Islam tentang perempuan, nah yang pertama, dalam pandangan feminisme barat sendiri itu
mereka orang barat itu menuntut persamaan hak antara pria dan wanita dalam segala hal. Jadi titik tolak yang digunakan mereka dalam hal ini ialah hak-hak mereka itu harus sama. Jadi perempuan dan laki-laki itu benar-benar harus sama. Tidak ada hak pengistimewaan ataupun pengutamaan bagi salah satu dari keduanya. Mereka mengartikan persamaan sebagai kesederajatan dan kesebandingan. Sementara identik berarti keduanya harus seperti sama. Kemudian untuk pandangan Islam tentang perempuan, nah itu sendiri perempuan di dalam Islam itu masih memiliki hak untuk dimuliakan. Nah kalau di dalam feminisme ala barat itu mereka perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang benar-benar harus sama. Tetapi dalam Islam sendiri itu ada hak pengistimewaan atau hak yang dimuliakan, perempuan dimuliakan, seperti itu. Feminisme dalam pandangan itu Islam itu ternyata sangat luas ya cangkupannya. Kalau mungkin ini adalah materi yang sangat berbobot nantinya untuk dilihat para pemirsa ya nanti yang melihat ini, dan juga aku mengapresiasi banget buat kalian yang udah ngasih sharing tentang info bagaimana feminisme dalam pandangan Islam. Lalu terima kasih juga kalian sudah hadir di sini, dan see you ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dalam kehidupan sekarang ini banyak sering kita temui pelaku-pelaku LGBT yang sudah melanglang buana di sekitar kita, apalagi di kota-kota besar. Selanjutnya, saya mau tanyakan bagaimana pandangan Islam itu sendiri secara umum mengenai disorientasi seksual atau LGBT. Narasumber yang bertanggung jawab bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih pandangan Islam tentang disorientasi seksual atau LGBT. Nah, Islam itu memandang bahwa orientasi seksual yang menyimpang, seperti halnya hubungan sesama jenis, sangat bertentangan dengan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran diceritakan kisah Nabi Lut dan kaumnya yang dihukum dan dilaknat oleh Allah karena melakukan perbuatan tersebut. Namun dalam Islam, setiap individu dilarang untuk menghakimi secara berlebihan karena Islam lebih menekankan upaya bimbingan dan juga pengingat agar seseorang dapat kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Berarti dalam Islam ini LGBT itu sangat dilarang ya, bahkan sudah diharamkan sejak zaman Nabi Lut dahulu. Iya, betul sekali. Selanjutnya, apakah memiliki orientasi seksual yang berbeda termasuk dosa dalam Islam? Nah, baik, menurut saya saat seseorang memiliki kecenderungan atau orientasi seksual yang berbeda, bukan berarti ia langsung dianggap sebagai pendosa. Karena hal ini, dosa dalam Islam itu lebih ke terkait perbuatan dan tindakan. Sementara ketika ada seseorang yang hanya secara tidak sengaja ataupun ia merasa tertarik kepada lawan jenis, namun ia tidak berusaha untuk melakukannya, bahkan berusaha untuk mengubah sikapnya, hal itu maka ia tidak bisa dianggap sebagai pendosa ataupun ia dianggap berdosa. Namun jika orientasi seksual tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku ataupun tindakan seperti berhubungan sesama jenis dan juga mendukung kegiatan-kegiatan dalam orientasi seksual yang menyimpang, nah hal itu barulah dianggap sebagai dosa yang besar. Oke, berarti kita tidak bisa menuduh seseorang LGBT tanpa adanya bukti yang konkret ya. Iya, betul sekali. Kita sudah membahas tentang bagaimana pandangan Islam, orientasi seksual. Selanjutnya, bagaimana kita
memberikan solusi apa yang ada bagi individu dengan orientasi seksual yang berbeda atau memiliki kecenderungan LGBT. Nah, ada beberapa solusi yang bisa diberikan kepada seseorang yang memiliki orientasi seksual seperti itu. Yang pertama, meningkatkan kedekatan dengan Allah. Dengan meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah itu akan selalu mengawasi perbuatan-perbuatan dan perilaku kita. Sehingga ketika kita akan melakukan perbuatan yang nantinya bertentangan dengan Islam, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan akan menjauhi perbuatan tersebut. Selanjutnya ada mencari orang kepercayaan. Dengan menemukan orang yang dapat dipercaya, kita dapat mengungkapkan keluh kesah dan juga meminta solusi dari orang tersebut. Jadi kita bisa sharing satu sama lain begitu. Dan yang terakhir ada menemukan lingkungan positif. Ada kalanya lingkungan-lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Maka dari itu kita harus mencari lingkungan yang meluruskan jalan kita dan juga mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi dalam menghadapi situasi seperti ini kita harus selalu berada di jalan yang benar, di lingkungan yang positif agar kita tidak menjadi orang yang terjerumus dalam LGBT. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa pengalaman kamu ketika berada di lingkungan yang menormalisasikan LGBT atau dalam lingkungan yang bisa dibilang negatif lah? Boleh dijelaskan oleh Levi Siva karena Levi Siva pernah bercerita berada di lingkungan LGBT. Betul sekali. Izinkan saya untuk sharing pengalaman saya ya. Pengalaman saya dalam lingkungan yang menormalisasikan LGBT tidak lebih dari sekedar menyesal. Terlebih saat saya terjerumus dalam lingkungan yang tidak sehat tersebut, usia saya itu masih labil dan belum memiliki pendirian atau prinsip. Sehingga secara otomatis walaupun dalam hati saya itu saya merasa ini salah, ini nggak boleh, ini dosa, saya tetap terseret dalam arus karena masih berada dalam circle pertemanan yang sama dengan orang-orang yang bisa dibilang lesbian atau bagian dari LGBT. Saya mulai menormalisasikan hal tersebut, bahkan ada kalanya saya mulai memiliki ketertarikan juga dengan perempuan, tetapi hanya tertarik saja. Seperti itu pengalaman saya ketika berada dalam lingkungan yang tidak sehat atau LGBT. Apa yang kamu lakukan setelah tahu kamu berada di lingkungan tersebut? Bisa keluar tuh bagaimana caranya, bisa sharing di sini? Sejujurnya saat itu saya tidak melakukan apa-apa karena sampai pun saya tetap merasa itu hal yang normal. Itu benar-benar pengalaman yang menjijikkan ya kalau dipikir-pikir sampai saat ini. Berarti belum sampai terjerumus ke dalam banget ya, hanya sekedar berada di lingkungannya. Iya belum, hampir terjerumus tapi belum. Asik. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah pendapat kamu tentang hal itu terkait kejadian LGBT? Dengan pengalaman saya yang pernah saya rasakan ya, saya harap tidak ada lagi rekan-rekan sekalian yang mengalami hal serupa dengan saya. Jangan sampai menormalisasikanlah penyimpangan seksual, apalagi sampai terjerumus. Menjadi bagian dari komunitas LGBT itu bukan suatu kebanggaan, namun sebagai sebuah penyesalan saja menurut saya. Belajar dari teman-teman saya yang pernah menjadi bagian dari LGBT, banyak dari mereka merasa berbeda dan banyak pula dari mereka yang saat ini mengalami gangguan mental karena tidak tahu kenapa mereka masih menyesali hal tersebut ya. Jadi sekali lagi jangan pernah menormalisasikan maksiat dalam bentuk apapun itu, walaupun yang melakukan adalah teman kita sendiri. Terima kasih atas materi yang sangat penting disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa LGBT itu sangat dilarang dalam Islam. LGBT itu tidak dapat dinormalisasikan. Dan kita sebagai generasi muda harus memberikan edukasi terhadap kaum-kaum LGBT sehingga mereka bisa normal kembali. Terima kasih atas materi yang
sangat penting ini semoga bisa bermanfaat kepada penonton yang ada di luar sana. Wah, ternyata narasumber kita itu luar biasa banget ya untuk sharing-sharing informasi seputar feminisme dalam pandangan Islam. Pastinya ini bakal bermanfaat nih bukan buat kalian semua yang nantinya mau kayak mau tahu bagaimana sih pandangan Islam tentang feminisme seperti itu. Dan juga kita sebagai generasi muda itu juga harus berusaha untuk tidak membiarkan patriarki itu tetap tetap merajalela atau tetap berkembang gitu ya. Kita harus memotong rantai itu sehingga bisa untuk anak cucu kita nanti tidak ada zaman patriarki atau zaman dimana perempuan itu berada dalam kegelapan. Dan kita sebagai generasi muda harus bisa menerapkan itu semua dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menyongsong masa depan yang cerlang dan bisa menjadi pembuktian untuk generasi emas Indonesia 2045 itu terjadi. Benar Satria, jadi kita itu harus bisa menjadi sosok atau penobrak di mana jadi tokoh utama yang menjadi hal yang gong banget gitu loh sebagai generasi emas Indonesia. Baik, ini kayaknya kita udah di penghujung acara kita nih ya Satria, benar bukan? Benar banget, tak terasa banget waktu kita sore hari ini ya Alvina. Kayak kita ternyata ngobrolnya cukup lama ya, meskipun kita lihat tadi kayak nggak terlalu lama, ternyata kalau dilihat-lihat itu lama banget ternyata. Lalu karena kita udah di ujung acara kita nih ya, pastinya kita nggak lupa dengan semua apresiasi yang kita ucapkan ke kalian karena kalian sudah melihat video ini dengan seksama, dengan cermat dan juga sampai akhir ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Lalu dari kami, saya Alvina Khairunisa dan saya Satria Pratama dan seluruh narasumber pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.